Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjabarkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga oleh saya sendiri Muhammad Nur Kaim, NPM 18230244, kelas PJKR 4G. Nah, yang pertama adalah soalnya adalah analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meneliti kajian teori pada masing-masing submateri dan disimpulkan. Nah, di sini saya mendapat materi faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga ini ada 4. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor fisiologis. Yang ketiga, faktor psikologis. Dan yang keempat adalah faktor perseptual. Nah, saya jelaskan pada faktor fisik. Faktor fisik ini merupakan faktor yang sangat penting karena ini akan mempengaruhi tubuh, kecepatan, kelincahan, serta kekuatan dari atlet tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik itu faktor latihan, kedua faktor makanan. Nah, ini akan sangat-sangat mempengaruhi dari terus faktor lingkungan, makanan dan gizi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini faktor yang berhubungan dengan kondisi dalam tubuh manusia, kondisi dalam tubuh, denyut nadi, denyut jantung, pernapasan, daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian pada faktor ini, faktor fisiologis ini akan sangat-sangat mempengaruhi performance atau penampilan dari seorang atlet. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis ini memahami bagaimana keterlibatan seseorang dalam olahraga mempengaruhi perkembangan psikisnya yaitu mentalnya, keberaniannya, ketangguhannya, dan lain sebagainya. Nah, adapun aspek-aspek psikologis yang pertama, kemantapan emosi, keulatan, terus motivasi dan semangat. Ini sangat-sangat penting, motivasi dan semangat. Kemudian disiplin dalam latihan, percaya diri ini percaya dengan kemampuan diri sendiri atas hasil kerja keras dalam latihan. Yang selanjutnya keterbukaan. Keterbukaan ini yaitu di mana atlet ini mau berbuka apa yang dialami, apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi kekurangannya, sehingga dapat diperbaiki. Nah, yang ketujuh kecerdasan. Tentunya kecerdasan ini merupakan nilai penting dalam aspek psikologis dalam kemampuan seorang atlet. Nah, kecerdasan ini dibutuhkan karena memang sangat-sangat jarang atlet yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Faktor yang terakhir, faktor perseptual. Faktor perseptual merupakan proses pengenalan individu terhadap lingkungan melalui gayanya dan menangkap maknanya dengan sensori panca indera mereka. Jadi, ketika pada saat latihan atau pertandingan, mereka ini akan melihat atau mendengar yang namanya seperti supporter, yang mendengar seperti dukungan dari luar lapangan gitu. Jadi seperti berinteraksi bagaimana berinteraksi di dalam permainan, di dalam games gitu. Nah, 3 hal proses faktor perseptual ini. Yang pertama sensasi, kedua sensasi sebuah peristiwa penerimaan informasi yang diterima melalui berbagai macam indera. Nah, yang kedua persepsi merupakan sebuah interaksi terhadap informasi yang ditangkap oleh indera penerima. Ini sangat-sangat penting. Persepsi ini dibagi menjadi 3: visual, berbicara, kita yang berbicara, kemudian pendengaran, kita yang mendengar, dan persepsi lainnya. Kemudian atensi. Ini mengacu pada selektivitas persepsi. Nah, cara menentukan atensi: melihat selektif, mendengar selektif, memilih awal lawan lambat, nah, menggabungkan ciri. Ini ada 4. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa
empat faktor tersebut sangat-sangat akan mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi kinerja ini sangat-sangat akan mempengaruhi hasil akhir dari pertandingan, hasil akhir dari atlet dalam pertandingan. Ini sangat-sangat penting. Apabila satu tidak dilaksanakan, mungkin pencapaian keberhasilannya menurun gitu. Jadi ketika empat-empatnya ini dilaksanakan dengan baik, dilatih dan diasah terus-menerus, maka kemungkinan besar akan meraih prestasi yang tinggi. Selanjutnya pada nomor 2, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang dari Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Nah, kita diminta analisis. Analiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Jadi saya rasa di Asian Games tahun 2018 kemarin itu ada 40 cabang olahraga, dan saya rasa cabang olahraga yang dimenangi oleh Indonesia itu cabang-cabang olahraga yang memang populer di Indonesia seperti badminton, sepak bola. Akan tetapi untuk terkhusus sepak bola, saya rasa ini masih sangat jauh dari harapan masyarakat Indonesia. Namun ada beberapa cabang olahraga yang tidak bisa, maksud saya tuh lemah. Indonesia ini masih kurang dalam prosesnya, yaitu seperti kayak bridge, saya rasa gulat ini masih kurang, hoki, jet ski, karena memang situasi alam kita itu seperti jet ski ini masih tidak memungkinkan gitu. Seperti terus ada rugby, squash dan lain sebagainya. Terasa untuk perhelatan Asian Games tahun 2018 Indonesia sebagai tuan rumahnya itu terbilang cukup baik, berhasil finish di peringkat 4. Ini setara dengan Asia. Ini adalah Asian Games, bukan Asian Games. Ini adalah bukan daerah Asia Tenggara saja, namun seluruh Asia gitu. Jadi kalau finishnya itu nomor 4, saya rasa itu cukup mumpuni. Namun ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam karena proses untuk mencapai juara ini mereka latihan bertahun-tahun, prosesnya bertahun-tahun. Namun di Indonesia ini bahkan hampir setiap tahunnya di Kementerian Pemuda dan Olahraganya ini ada yang namanya korupsi. Nah, seperti mantan Kemenpora kemarin itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tersandung kasus dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat mencoreng olahraga Indonesia, sehingga ini akan mempengaruhi mental dari atlet tersebut. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi mental dari atlet tersebut karena internal dari olahraga Indonesia sendiri itu udah bobrok. Nah, dan akan menularkan kepada atlet-atletnya sehingga atlet kurang percaya diri dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini untuk cabang-cabang olahraga yang memang dahulu-dahulunya juara dan pada tahun 2018 kemarin ini bisa kembali mendapatkan medali. Selanjutnya soal yang ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet? Nah, saya mempunyai RPP, saya buat dulu. Ini kemudian saya bacakan motivasi. Nah, motivasi ini adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini tidak hanya berasal dari pelatih, namun juga berasal dari diri sendiri seorang atlet, dari keluarga, teman sebaya,
serta masyarakat sekitar. Motivasi ini sangat penting untuk meningkatkan mentalitas, meningkatkan kemampuan seorang atlet. Nah, jenis-jenis motivasi ini ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsiknya motivasi yang lahir dari dalam dirinya. Nah, kalau saya sebagai pelatih, saya akan menggunakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Bagaimana saya akan membantu dia, memberi semangat, menghubungkan dengan keluarganya, meminta keluarganya untuk memberikan dukungan, kemudian teman-teman sebayanya, supaya apa? Supaya motivasi ini tidak hanya menjadi motivasi sekedar pada saat itu, pada saat latihan, tetapi tertanam dalam diri seorang atlet itu untuk pada saat pertandingannya pun dia itu akan mengingat, oh saya punya keluarga, saya punya teman sebaya, saya harus semangat, saya harus berjuang di sini. Nah, seperti itu. Adapun cara yang lain, motivasi ini lahir dari jiwa seorang atlet. Teknik yang pertama, saya akan dekatkan mereka ini kepada agamanya masing-masing. Maksudnya seperti diminta sebelum bertanding atau saat latihan berdoa, bagaimana supaya kedepannya lebih baik, dekatkan kepada Tuhan, supaya mereka itu punya pegangan, punya jati diri terhadap keinginannya gitu. Nah, pada saat pertandingan ada atlet yang lemas, lembek, ini perlu tuntutan lebih daripada atletnya. Semisal pada sepak bola ada backnya yang masih lemas-lemas mainnya, kurang motivasi. Nah, caranya bagaimana? Pertama, panggil dia, beri semangat, beri keleluasan bagi dia itu bagaimana cara berkreativitas dengan baik. Nah, di sini saya akan menekankan kepada dia semangat dan semangat adalah sangat hal-hal yang penting untuk mencapai suatu kemenangan. Face to face dengan seorang pemain itu sangat-sangat penting. Itu akan sangat-sangat mempengaruhi mental dari pemain. Yang keempat, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan dan upaya yang dapat pada proses pemanduan bakat. Nah, tahapan-tahapan dalam proses pemanduan bakat ada yang namanya tahapan persiapan. Nah, tahapan ini dasar-dasar kerangka umum, latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan tahap pertandingan yang akan datang. Dan program latihan ini, tahap persiapan ini program latihan tahunan berlangsung selama 4-5 bulan. Tahap ini terbagi dalam tahap persiapan umum TPU 2-2,5 bulan, tahapan persiapan khusus 2-2,5 bulan gitu. Nah, kemudian tahapan persiapan umum. Tahapan persiapan umum ini sudah masuk ke komponen fisik yang dilatih menekan pada komponen dasar, yaitu daya tahan kardiovaskular, kelenturan, dan kekuatan otot, kecepatan, serta kelincahan. Kemudian latihan tekniknya itu sudah masuk ke dalam melakukan koreksi-koreksi mengenai kesalahan-kesalahan, melihat keterampilan yang sudah dimiliki, dan latihan teknik-teknik baru. Mengembangkan unsur-unsur mental, disiplin, motivasi, kerjasama, melakukan kebiasaan, dan komitmen berlatih ini termasuk pada tahap persiapan umum. Kemudian masuk pada setelah tahap persiapan umum, masuk ke tahap persiapan khusus. Sasarannya adalah perkembangan kemampuan khusus spesifik dari cabang olahraga yang bersangkutan dan perbaikan keterampilan. Nah, ini sudah masuk kepada cabang olahraga yang
cocok untuk dia. Nah, latihan unsur-unsur fisik dasar yang ditingkatkan. Nah, power, daya tahan, otot, dan lain sebagainya. Kemudian penyempurnaan teknik-teknik dengan gerakan dan penyempurnaan koordinasi gerak yang rumit. Ini sangat-sangat penting pada tahap persiapan khusus. Ini yang dilaksanakan pada tahap persiapan khusus. Kemudian tahap pertandingan ini. Tahap pertandingan ini dia sudah mulai bertanding, bertujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan, fisik, teknik, taktik, dan mental. Nah, terbagi menjadi tahap pra pertandingan dan pertandingan utama. Sasarannya adalah latihan-latihan penyempurnaan fisik, pengembangan aspek psikologis khas cabang olahraga, konsolidasi penyempurnaan teknik, penyempurnaan manuver dan teknik pertahanan, penyerangan, dan taktik. Mencari pengalaman bertanding. Ini sangat-sangat penting, tahap pertandingan, mencari pengalaman bertanding, mengajarkan teori tentang cabang olahraga seperti peraturan dan strategi pertandingan. Kemudian tahap pra pertandingan ini yaitu materi latihan harus sesuai dengan cabang olahraga, volume latihan menurun namun intensitasnya tetap tinggi, kesempatan pemulihan harus diperbanyak agar kelelahan ekstrim bisa dihindari. Ini tahap pra pertandingan. Pemilihan komponen-komponen kondisi fisik spesifik cabang olahraga. Teknik disempurnakan akhir dan evaluasi setiap pertandingan, kewaspadaan terhadap bahaya overtraining. Ini tahap pra pertandingan. Kemudian tahap pertandingan utama. Nah, latihan fisik spesifik cabang olahraganya. Kemudian penyempurnaan dan konsolidasi teknik tidak mengubah teknik. Nah, penyempurnaan taktik. Jadi taktik yang kemarin digunakan masih kurang, disempurnakan pada tahap pertandingan utama. Pertandingan uji coba dibatasi untuk menghindari kelelahan mental. Diakhiri dengan tahap onloading, istirahat aktif sebelum klimaks dan di pertandingan utama. Yang terakhir tahap transisi. Tujuan utamanya untuk memberikan istirahat mental, relaksasi, dan regenerasi biologis. Nah, kemudian yang kedua, istirahat dilakukan secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kebugaran. Kemudian program khusus untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan rehabilitasi cedera. Memulai menyusun program latihan berikutnya. Itu tahap transisi pada proses latihan. Itu yang terakhir. Dan kemudian soal yang selanjutnya yaitu dalam proses latihan ada dalam fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Masuk pada fase latihan. Fase latihan ini ada dua, fase persiapan umum dan fase persiapan khusus. Fase persiapan umum ini dapat dilakukan dalam dua daya tahan aerobik. Ini lebih menekankan pada daya tahan aerobik atau aerobic endurance. Yang pertama aerobic foundation training. Ini dilakukan selama 4-8 minggu. Ini terdapat latihan denyut nadi dengan 130-140 kali per menit. Nah, lamanya latihan 60 menit sampai 22 jam. Maksudnya 2 jam. Bentuk latihan continuous run. Ciri utamanya yaitu volume besar, intensitas rendah. Kedua, aerobic development. Latihan dengan denyut nadi 150-160 kali per menit. Nah, lamanya latihan 30-60 menit, istirahat 2-3 menit. Bentuk latihan continuous run dengan intensitas meningkat. Dapat juga dengan cross country seperti continuous run tapi di alam terbuka. Kemudian aerobic development 8-12 kemudian masuk pada fase persiapan khusus. Tadi pada daya tahan aerobik ini ada dua. Kemudian pada fase persiapan khusus, membangun daya tahan khusus. Dalam membangun daya tahan khusus bagi atlet dibagi dalam dua tahap latihannya, yaitu lactate tolerance atau sub-subnya itu latihan dengan intensitas maksimum, lamanya latihan 30-90 detik, lama durasi latihan 8 minggu perbandingan 1:1 kerja banding istirahat, pengulangan 3-4 kali, 2-3 set, istirahat antara 10-20 menit, istirahat aktif, bentuk latihan interval training, speed endurance. Kemudian aerobik maksimal 8-12 minggu, ini dilaksanakan sampai 8-12 minggu. Jangka panjang ini. Latihan dengan intensitas maksimum. Nah, lamanya latihan 30-90 detik. Lama durasi latihan 8 minggu. Perbandingan 1:1
per 1:2 kerja banding istirahat. Pengulangan 3-4 kali dilakukan 2-3 set. Istirahat antar set 10-20 menit. Istirahat aktif bentuk latihan interval training speed endurance. Jadi pada fase latihan itu ada fase persiapan khusus. Ada fase persiapan umum dan fase persiapan khusus. Terima kasih. Itulah penjabaran ujian akhir semester oleh saya sendiri, Muhammad Nur Kaim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.